Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Habibie Asyari dengan nomor induk mahasiswa 2501130 dari kelas Sistel 2C. Di sini saya ingin mempresentasikan dan ingin menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah Matematika Diskrit. Di sini saya ingin membawakan artikel yang berjudul Constraint Based Graph Coloring a Hybrid AI and Optimization Perspective. Nah, pernahkah kalian berpikir bagaimana sinyal 5G atau internet di smartphone kita bisa tetap stabil meskipun terhalang gedung-gedung tinggi? Nah, itu ada pada kuncinya, ada pada proses yang disebut channel estimation atau estimasi kanal. Oleh karena itu, dalam video proyek akhir matematika diskrit saya ini, saya akan membedah sebuah artikel ilmiah berjudul Matrix Decomposition Technique for Channel Estimation in Wireless Communication. Terbelakang masalah. Nah, fokus utama artikel ini adalah mengoptimalkan estimasi kanal atau channel estimation pada sistem komunikasi nirkabel modern seperti 5G dan MIMO. Saat sinyal dikirim lewat udara, sinyal itu pasti mengalami gangguan atau yang bisa disebut noise dan redaman. Agar data yang diterima tidak rusak, antena penerima harus memetaskan karakteristik gangguan udara tersebut ke dalam struktur matriks kanal H atau biasa disimbolkan dengan huruf H. Nah, masalahnya itu ada pada perhitungan konvensional untuk matriks ini sangat rumit, memerlukan makan waktu komputasi yang lama, dan memerlukan baterai perangkat. Selanjutnya ada metode dekomposisi matriks. Nah, di situ ada 3 teknik utama yang dianalisis dalam penelitian ini. Yang pertama ada SVD, Singular Value Decomposition. Teknik ini memecah matriks kanal yang rumit menjadi 3 matriks komponen yang lebih bersederhana. Nah, tujuannya itu adalah untuk mencari gain atau kekuatan transmisi sinyal terbaik di udara. Yang kedua ada QR decomposition. Teknik ini mengubah matriks kuadrat menjadi bentuk matriks segitiga. Dengan bentuk segitiga ini, perhitungan persamaan linear gelombang sinyal oleh prosesor antena menjadi jauh lebih cepat. Yang ketiga ada LU decompositor. Nah, teknik ini memecah matriks menjadi bentuk lower dan upper, segitiga bawah dan atas, untuk memangkas beban memori pada hardware atau microchip perangkat. Nah, secara matematis, contohnya pada rumus SVD, matriks kanal atau biasa disimbolkan dengan H didekompresi menjadi H sama dengan U atau sigma V kuadrat H. Nah, inti dari semua metode ini adalah menyederhanakan ukuran dan kerumitan matriks sehingga antena bertenaga rendah pada smartphone atau perangkat seluler bisa menghitung dan memproses sinyal internal secara instan dan menjadi hemat baterai. Nah, selanjutnya ada korelasi matematika diskrit. Nah, diskretisasi sinyal dan teori matriks. Sinyal di alam berbentuk kontinu, tetapi perangkat digital hanya bisa memproses data diskrit. Disinilah teori matriks masuk. Seluruh informasi mengenai gangguan udara, pantulan gedung, dan redaman dimodelkan ke dalam bentuk matriks kanal atau biasa disimbolkan dengan H yang berhingga. Nah, operasi baris elemen serta pencarian nilai determinan yang kita pelajari di kelas digunakan untuk menyusun dan mengolah paket data sinyal tersebut. Nah, yang kedua ada kompleksitas algoritma diskrit sekuensial. Proses dekomposisi matriks seperti SVD, QR, dan LU sejatinya adalah sebuah algoritma diskrit, yaitu serangkaian langkah logis yang terhingga dan terstruktur. Artikel ini membahas bagaimana mengubah perhitungan
Matriks berorde besar yang tadinya rumit menjadi deretan operasi aritmatika dasar yang sekuensial. Pemangkasan langkah algoritma ini sangat penting untuk menghemat memori dan menghemat baterai. Nah, yang ketiga ada logika matematika dan pemrosesan struktur data. Teknik dekomposisi ini berfungsi untuk menyaring dan memisahkan sinyal informasi asli dari gangguan atau noise. Proses penyaringan ini menerapkan prinsip logika matematika pada perangkat digital signal processing atau DSP. Matriks hasil dekomposisi bertindak sebagai struktur data diskrit yang mengoptimalkan alokasi memori pada hardware antena agar tidak terjadi kelangkaan memori atau yang biasa disebut overheat. Nah, dari situ kesimpulannya adalah teknik dekomposisi matriks pada sistem komunikasi nirkabel aplikasi nyata berskala besar dari teori matriks, struktur data, dan logika algoritma yang kita pelajari di bangku kuliah. Next, nah di situ ada hasil dari yang tadi. Nah, berdasarkan pengujian dan simulasi yang dilakukan oleh peneliti, penerapan teknik dekomposisi matriks membawa dua hasil utama yang sangat signifikan bagi dunia telekomunikasi. Yang pertama, penurunan bit error rata atau disingkat BAR. Teknik ini terbukti berhasil menyaring gangguan atau noise di udara dengan sangat akurat. Hasil tingkat kesalahan pengiriman data menjadi sangat rendah sehingga koneksi internet menjadi jauh lebih stabil dan tidak terputus-putus. Nah, yang kedua ada efisiensi komputasi hardware. Dengan memecah matriks besar menjadi komponen yang lebih sederhana, beban kerja prosesor pada antena berkurang drastis. Hal ini membuat proses pengiriman data menjadi instan dan menghemat konsumsi daya baterai pada perangkat seluler. Nah, oke, kita lanjut ke kesimpulan. Proyek akhir ini membuktikan bahwa materi teori matriks dan algoritma diskrit dalam materi kuliah matematika diskrit bukan sekedar teori di atas kertas. Prinsip-prinsip matematika diskrit juga merupakan fondasi krusial yang digunakan oleh para insinyur untuk menciptakan teknologi jaringan nirkabel modern seperti 5G dan MIMO agar dapat bekerja dengan cepat, andai, dan efisien. Sekian pemaparan artikel dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.